Seorang gadis yang sedang berada di sebuah kedai berusaha lari melalui pintu depan. Sayangnya, ia tertangkap dan dipukul dengan mesin kasir hingga bocor. Si gadis kemudian diseret ke dalam gudang dan disekap bersama 3 gadis lainnya. Dalam kondisi yang sangat mengenaskan, gadis itu pun bertanya-tanya apa kesalahan yang telah ia buat dan siapa sebenarnya orang yang telah melakukan semua ini kepadanya. Police! Okay, police officer. Police officer, get down on the police. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Pada pukul 11 malam, tanggal 16 Desember 1991, terjadi peristiwa yang sangat mencengangkan bagi sebagian besar warga di kompleks West Anderson, Austin Utara. Mereka tak mengira bahwa toko yogurt dengan nama I Can't Believe It's Yogurt terbakar begitu saja. Kedai sederhana yang menjual yogurt beku dan minuman lainnya itu ludes dilahap si jago merah. Peristiwa kebakaran tepat terjadi sebelum toko ditutup oleh para pegawai yang terdiri dari gadis-gadis belia. Saat api berkobar-kobar dan mulai menghanguskan seluruh bangunan toko, pihak pemadam kebakaran dan kepolisian menerima telepon darurat. Pemadam tiba dengan secepat kilat dan mengguyur toko itu dengan air. Namun, tiba-tiba saja selang air mereka bermasalah. Akhirnya, para pemadam memanfaatkan sumber air lainnya, yakni dari hidran yang tersedia di tempat itu. Mereka juga menggunakan selang yang berbeda dengan kekuatan yang lebih besar. Di saat yang hampir bersamaan, seorang detektif bernama John Jones diberitahu perihal kebakaran ini pada pukul 11.27 malam. Ia pun segera bergegas ke lokasi kejadian dan mengumpulkan timnya untuk melakukan evakuasi. Awal mulanya, sang detektif mengira kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Namun, setelah dicermati, sepertinya ada dugaan lain, yakni tindak perampokan dan kebakaran yang disengaja. What do y'all got out there? I'm in Round Airport 35. Okay, I'm copying the fire part. You cut out on the first part of that number. Apparently a robbery is 3 fatalities. That's 10-4. We're en route. Semuanya berubah menjadi semakin menegangkan tatkala polisi menemukan 4 korban jiwa. Mereka adalah Jennifer Harbison berusia 17 tahun dan rekan kerjanya yang seumuran bernama Elisa Thomas. 2 korban lainnya yaitu Sarah Harbison berusia 15 tahun yang merupakan adik kandung Jennifer. Dan korban terakhir adalah teman Sarah yang bernama Amy Ayers berusia 13 tahun. Keempat korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka terkurung di dalam gudang penyimpanan bahan baku. Tangan dan kaki para korban terikat oleh robekan pakaian mereka. Mulut para korban juga disumpal dengan pakaian dalam mereka sendiri. Yang lebih parahnya lagi, semua korban meregang nyawa karena letupan senpi di kepalanya. Selain para gadis, petugas juga menemukan beberapa butir timah panas yang berasal dari senpi kaliber 22 dan kaliber 380. Melihat apa yang ada di dalam gudang, polisi menyimpulkan bahwa telah terjadi pemerkosaan, penghilangan nyawa, dan pembakaran. Pelaku dipastikan telah mengintai para gadis lalu menyergap mereka saat toko hendak tutup.
Kemudian si pelaku memaksa para korban untuk memasuki gudang dengan menodongkan senpi. Setelah itu si pelaku menyuruh keempat gadis untuk membuka pakaian. Para gadis lalu diikat, mulutnya disumpal dan salah satu dari mereka diperkaos. Para korban pun dihabisi dengan cara dari belakang. Selanjutnya pelaku membakar TKP untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Setelah mengamati keadaan para korban, polisi pun menduga bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Detektif John pun tidak pernah menyangka bahwa kebakaran ini terjadi karena ulah biadab beberapa pelaku yang baru saja memperkaos salah satu korban. Berdasarkan kondisi di lokasi, pihak berwajib menerka-nerka tentang aktivitas Jennifer dan Elisa di detik-detik sebelum kejadian. Nampaknya dari siang hari, mereka menjaga toko itu. Keduanya melayani para pembeli seperti biasa tanpa ada sesuatu yang aneh. Dan ketika malam tiba, para pengunjung terus berdatangan dan kondisi kedai yogurt tergolong cukup ramai. Tak berselang lama, datanglah seorang pengunjung pria yang memesan 1 botol Sprite. Sang pengunjung juga sempat menanyakan letak toilet kepada Jennifer dan Elisa. Pengunjung itu pun bolak-balik ke toilet dan beberapa kali menatap para gadis saat berjalan melewati mereka. Di momen ini, Jennifer dan Elisa tak pernah mempunyai pikiran negatif dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Keduanya pun bekerja dengan riang gembira, sesekali tertawa dan bersenandung untuk menghilangkan kejenuhan. Jennifer dan Elisa lalu merencanakan aktivitas setelah selesai bekerja. Mereka pun ingin melakukan pesta piyama dengan Sarah dan Amy. Pesta tersebut memang biasa dilakukan oleh anak-anak dan remaja di Amerika. Kegiatan dalam pesta piyama yakni makan cemilan, mengobrol, menonton film, dan tidur bersama. Kebetulan saja Sarah memang sering menyusul kakaknya di tempat kerja. Kadangkala gadis ini mengajak Amy, teman sekolahnya. Di malam kejadian, Sarah dan Amy berjalan dengan santai ke toko yogurt. Sesampainya di sana, kedua gadis itu menerima minuman gratis dari Jennifer. Lalu, tepat pukul 11 malam, Jennifer dan Elisa bersiap-siap untuk menutup toko. Mereka membereskan barang-barang, membersihkan lantai, mengemas sisa jualan, dan hendak mengunci pintu. Namun, tanpa disangka-sangka, beberapa pria menerobos ke dalam toko secara paksa dari pintu belakang dan membuat kegaduhan. Mereka juga membawa senpi untuk mengintimidasi para gadis. Di momen ini, Amy berusaha lari melalui pintu depan. Sayangnya, ia tertangkap dan dipukul dengan mesin kasir hingga bocor. Amy lalu diseret ke dalam gudang dan bersama 3 gadis lainnya. Di dalam gudang tersebut, salah satu gadis yang berusia 17 tahun diperkaos secara barbarian. Kemudian mereka semua segera dihabisi dengan di bagian kepala. Saat Jennifer, Elisa, dan Sarah sudah meninggoy, Amy masih dalam keadaan hidup. Ia pun sempat satu kali di bagian tubuhnya dan sekali lagi di bagian kepala. Para pelaku lalu menjarah toko dan mengambil semua uang di brankas. Mereka lalu menyiram bensin dan membakar toko itu sebelum melarikan diri. Meski polisi bisa menerka-nerka alur kejadiannya, tapi mereka tidak berhasil mengumpulkan barang bukti yang cukup kuat. Hal ini dikarenakan beberapa barang bukti telah rusak akibat dimakan api. Terdapat juga bukti penting lainnya yang rusak karena tersemprot air dari petugas pemadam kebakaran. Kabar yang menimpa para gadis ini membuat masyarakat Austin sangat terpukul. Selama ini tempat tinggal mereka terkenal akan keamanan dan kenyamanannya. Namun kini segalanya telah berubah. Masyarakat pun tak mengizinkan anak-anak keluar rumah tanpa pendampingan. Sementara itu, pelaku pembakaran belum tertangkap dan keluarga para korban tersiksa dalam kesedihan. Untuk mencari para pelaku, Detektif John dan timnya berusaha sekuat tenaga.
Sang detektif juga bekerja sama dengan FBI, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api, serta Departemen Keamanan Publik Texas. Mereka kemudian mengumpulkan barang bukti yang tersisa, termasuk kain yang diusapkan ke salah satu alat vital korban. Detektif John lalu melakukan wawancara kepada beberapa saksi. Sang detektif mewawancarai anggota keluarga korban, pemilik kedai, dan drifters atau orang-orang yang berpindah-pindah tempat dan pekerjaan dalam waktu singkat. Detektif John kemudian meringkus beberapa orang yang dicurigai dan melakukan tes poligraf. Bahkan sang detektif dan timnya juga melakukan hipnoterapi kepada para suspek. Kala itu, Detektif John sudah berhasil mewawancarai 3.000 orang dan menetapkan 342 suspek. Ia juga menerima laporan dari para warga yang sempat melihat sosok mencurigakan di depan kedai sebelum kebakaran terjadi. Sosok itu terlihat seperti pria muda yang sedang mengendarai pickup. Pria itu pun menepikan dan memarkirkan kendaraannya di seberang jalan tepat di depan toko. Sang pria juga nampak mengintai aktivitas para gadis di dalam kedai. Meski warga sempat melihat pria misterius itu, tetapi mereka tidak ada yang bisa mengenalinya. 342 people that have been listed as suspects. So we're looking at pages and pages of suspects here. Salah satu keluarga korban, yakni orang tua Jennifer dan Sarah, menjadi yang paling menderita karena mereka telah kehilangan 2 putri sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Barbara Harbinson, ibu kandung dari kedua korban, merasa kebahagiaannya yang abadi telah direnggut secara paksa. My life was sort of focused around them from here until eternity. Someone took eternity away from me. Barbara mengenang putri sulungnya sebagai pribadi yang rajin dan pekerja keras. Sedangkan putri bungsunya sangat manis dan sangat menikmati waktunya sebagai murid baru di SMA. Kedua gadis itu juga tergabung ke dalam program Future Farmer of America. Mereka pun sangat menyukai aktivitas berkebun dan bertani. Di masa depan, Barbara dan suaminya sangat berharap bisa melihat putri-putrinya menjadi petani modern yang sukses. Namun kenyataannya, impian mereka tak akan pernah terwujud. Sementara itu, ayah kandung Amy yang bernama Bob mengenang putrinya sebagai sosok yang ceria dan menyukai hewan. Sang ayah sangat menginginkan Amy menjadi dokter hewan yang tangguh di masa depan. Sayangnya, harapan mulianya pupus begitu saja karena Tuhan telah berkehendak lain. I want to see you graduate. I want to see you become a veterinarian. Keluarga korban lainnya, yaitu adik kandung Eliza yang bernama Sonora Thomas, juga merasakan kesedihan yang sama. Sonora kehilangan sang kakak tercinta saat usianya masih 13 tahun. Setelah kepergian Eliza, gadis itu pun merasa hancur dan keluarganya menjadi berantakan. Sang gadis selalu terperosok ke dalam pusaran negatif. Ia melakukan berbagai macam kenakalan, mengkonsumsi narkoba dan alkohol, serta sempat masuk ke pusat rehabilitas remaja. In my high school years, things really deteriorated. Just using alcohol, being hospitalized, going to a boarding school for, disturbed teenagers, things like that. Detektif John sebagai orang yang berperan dalam penyelidikan kasus toko yogurt merasakan tekanan yang luar biasa. Ia pun berusaha meyakinkan para keluarga korban bahwa suatu saat nanti kebenaran pasti akan terungkap. Sang detektif juga rutin mengunjungi keluarga para gadis untuk melaporkan perkembangan penyelidikan. Suatu ketika, Detektif John berkata jika ia berkunjung dengan memakai kemeja dominasi warna hijau dan putih, maka itu berarti pelakunya sudah terungkap. Seiring berjalannya waktu, sang detektif akhirnya mengungkap 4 orang suspek, yaitu seorang remaja bernama Maurice Pierce dan 3 teman lainnya yang bernama Forrest Welborn, Michael Scott, dan Robert Springsteen. Maurice ditangkap 8 hari setelah kebakaran di toko yogurt. Kala itu, ia kepergok sedang membawa senpi kaliber 22 di pusat perbelanjaan setempat. Entah apa alasan pemuda itu membawa senpi. Yang jelas, benda tersebut sama persis seperti senjata
yang diduga digunakan dalam insiden penghilangan nyawa di toko yogurt. Maurice lalu diinterogasi dan ia pun memberikan cerita yang tidak runut. Pemuda ini mengaku bahwa senpinya telah ia pinjamkan kepada 3 temannya. Dalam keterangannya, Forrest lah yang membawa senpi tersebut di malam kejadian. Dan sebagai yang tertuduh, remaja ini juga diwawancarai oleh petugas. Forrest lalu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang tuduhan Maurice. Remaja ini pun bersikukuh bahwa ia tidak meminjam senpi milik temannya. Polisi lalu menginterogasi Michael dan Robert secara terpisah. Namun, keduanya juga menyangkal semua tuduhan petugas. Pihak kepolisian pun tak punya cukup bukti untuk mendakwa keempat remaja tersebut. Untuk sementara waktu, Maurice, Forrest, Michael, dan Robert dikesampingkan dari daftar suspek. Detektif John dan timnya lalu mulai mencurigai anggota sekte sesat di Austin Utara yang mempunyai aktivitas menyimpang. Biasanya, sekte tersebut memang suka merekrut para remaja, terutama gadis-gadis belia yang masih polos. Secara kebetulan, polisi juga sempat mendengar tentang anggota sekte yang suka membicarakan penghilangan nyawa di toko yogurt. 2 bulan setelah kejadian, kepolisian Austin melakukan penggerebekan di salah satu titik lokasi yang dijadikan base camp oleh sekte sesat itu. Unlock the door! Police! Okay, police up! Police up! Get down on the ground! Get down on the ground! Di dalam base camp tersebut, polisi menemukan benda-benda aneh yang menyeramkan. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti yang bisa dikaitkan dengan pembunuh di toko yogurt. Detektif John pun kembali lagi tertarik dengan pengakuan warga yang sempat melihat pria misterius di dalam pickup sebelum kejadian. Ia lalu memerintahkan seseorang untuk menggambar sketsa wajah berdasarkan deskripsi para warga. Ternyata sketsa tersebut menunjukkan kemiripan dengan salah satu pelaku penculikan dan penyerahan seksual terhadap seorang wanita 3 minggu sebelum kejadian di toko yogurt. Di kasus ini ada 3 orang pelaku dan semuanya telah melarikan diri ke Meksiko. Pihak kepolisian Austin termasuk detektif John lalu terbang ke negara tersebut. Mereka sangat beruntung sebab ketiga pelaku telah ditangkap. Sesampainya di sana, sang detektif segera melakukan interogasi. Pihak berwajib di Meksiko juga telah mengumumkan bahwa 3 pelaku tersebut telah mengakui kejahatan mereka di toko yogurt Austin. Namun berdasarkan hasil interogasi terpisah, detektif John menyimpulkan bahwa ketiganya telah mengarang cerita. Segala sesuatu yang disebutkan oleh ketiga pria itu sangat bertentangan dengan kondisi TKP yang sesungguhnya. Bahkan mereka mengklaim menggunakan jenis senpi yang berbeda, bukan kaliber 22 ataupun kaliber 380. Mengetahui hal ini, John pun hampir frustasi. Beberapa tahun berikutnya, ia memperoleh laporan berupa pengakuan-pengakuan palsu yang sangat mengada-ada. Pada tahun 1994, sang detektif dipindah tugaskan ke divisi yang berbeda-beda. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama anggota polisi di Austin. Petugas lainnya lalu mengambil alih tugas detektif John. Sementara itu, keluarga korban masih bertanya-tanya kenapa para pelaku belum juga terungkap. Mereka sangat kecewa karena para pelaku bisa menikmati hidup dengan sebebas-bebasnya di luaran sana. Kemudian pada tahun 1999, pihak kepolisian Austin kembali menangkap Maurice, Forrest, Michael, dan Robert. For almost 8 years, we've all waited to hear the words that our police department is close to a point of solving a crime that has haunted our very souls. Today, we finally get to hear those words. Meski keempatnya ditangkap lagi saat usia mereka sudah dewasa, polisi tetap saja tidak mampu mendapat bukti fisik apapun. Maurice, Forrest, Michael, dan Robert lalu diinterogasi selama 4 hari berturut-turut. Menurut pengakuan Michael, ia dan Robert berkunjung ke toko yogurt lebih awal dari kejadian. Awalnya mereka memang berniat merampok dengan membawa senpi. Tetapi saat ingin melakukan aksi perampokan, keduanya tidak menemukan waktu yang tepat. Saat malam hari tiba, mereka pun sudah meninggalkan toko yogurt namun belum berjalan terlalu jauh. Michael kemudian mendengar teriakan para gadis yang disusul dengan letusan senpi. Come on, Michael, you're doing good. Tell us, let's do this today. Let's do it. Seeing girls, I remember one girl screaming, terrified.
Proses interogasi lalu dilanjutkan dengan Robert. Pria itu pun membuat pengakuan yang berbeda dari Michael. Robert justru mengaku telah para gadis dan memperkaos mereka. Akan tetapi dari rekaman interogasi, pria itu nampak dipaksa mengaku dan ditekan habis-habisan oleh si interrogator. Beberapa waktu setelah interogasi selesai, Robert mengubah pengakuannya dan bersikukuh bahwa ia dipaksa mengaku bersalah. Selain Robert, Michael juga tampak dipojokkan oleh petugas. Is that the gun you shot somebody with, Mike? But don't. Is that the gun you walked up behind somebody with and shot the head? Di pihak lain, Forrest juga membantah tuduhan petugas. Namun, polisi sangat meyakini bahwa pria ini adalah sosok yang melakukan pengintaian di depan toko yogurt. Michael pun sempat menyebutkan tentang Forrest yang berada di lokasi kejadian dan Maurice juga sempat menuduh Forrest telah melakukan peledakan. Meskipun begitu, ketika diwawancarai pihak media, Forrest tetap membantah dan mengaku tidak bersalah dengan ekspresi yang sedih. Were you there that night? No. Were you there as a lookout? No. You had nothing to do with this? Nothing at all. Sementara itu, Maurice terbukti jujur saat melakukan tes poligraf. Ia lalu dikeluarkan dari daftar terduga pelaku karena kurangnya bukti. Pria ini pun tampak sangat bersyukur dan bisa bernafas lega. Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari 2 orang polisi, tuduhan terhadap Forrest juga sudah dibatalkan. Kini terduga pelaku hanya tersisa Michael dan Robert. Keluarga para korban pun meyakini bahwa 2 orang tersebut adalah pelaku yang sebenarnya. Pada tahun 2001, tepat 10 tahun setelah kejadian di toko yogurt, persidangan untuk Michael dan Robert digelar. Keduanya terancam hukuman matot apabila terbukti bersalah di persidangan. Baik Michael maupun Robert menggunakan jasa pengacara ternama untuk membela mereka secara profesional. Pengacara Robert pun bekerja secara maksimal untuk membela kliennya. Ia lalu mengatakan bahwa proses interogasi di masa lalu sangat tidak adil bagi para terdakwa. Sang pengacara meyakini bahwa Robert dipaksa mengaku oleh petugas. Selain itu, selama interogasi, baik Michael ataupun Robert tidak diberikan kesempatan untuk membuat pengakuan secara bersama-sama. Setelah mendengarkan si pengacara, para dewan juri lalu berkumpul selama 13 jam untuk menentukan hukuman final. Robert pun akhirnya resmi dijatuhi hukuman matot dan Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun meskipun begitu, Robert tidak langsung dieksekusi dan mendekam di balik jeruji besi sama seperti tahanan lainnya. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saja pihak pengadilan membatalkan hukuman untuk Robert dan Michael. Pihak pengadilan juga mengatakan bahwa hak konstitusional keduanya telah dilanggar dalam persidangan tempo dulu. Sebelumnya, Michael dan Robert sempat mengajukan banding dan pihak pengadilan melakukan evaluasi. Mereka lalu menemukan fakta tentang kedua terdakwa yang ternyata tidak terbukti bersalah. Hal tersebut tentu saja sangat menyakitkan bagi keluarga korban. Menurut mereka, bagaimana bisa hak konstitusional Michael dan Robert dilanggar sementara anak-anak mereka telah Pihak pengadilan lalu menyatakan bahwa hukuman matot dan hukuman seumur hidup untuk para terdakwa ditangguhkan sementara waktu dan keduanya akan tetap dipenjara seperti biasanya. Every time I hear those words, that their rights were violated, I just feel like I'm going to go insane. Their rights are violated. Our girls were murdered. It ruins your sense of fairness. It ruins your sense of that we live in a just world.
Di saat yang sama, ketika teknologi DNA sudah berkembang, pihak berwenang melakukan pengujian DNA terhadap sampel sperma yang ditemukan di masa lalu. Hasil pengujian pun menyatakan bahwa sampel tersebut tidak cocok dengan DNA Maurice, Forrest, Michael, ataupun Robert. Namun meskipun begitu, pihak berwenang tetap meyakini bahwa Michael dan Robert adalah pelakunya. Mereka juga menganggap bahwa kedua pria ini bisa saja mengajak rekan lainnya. Dan sang rekanlah yang diduga melakukan pemerkosaan kepada salah satu gadis. Tapi pada tahun 2009, tuduhan terhadap Michael dan Robert resmi dicabut. Meski sudah dibebaskan, keduanya tetap dalam pengawasan petugas dan sewaktu-waktu bisa dipanggil lagi ke pengadilan. Kecurigaan pihak berwenang lalu beralih lagi ke tahanan di Meksiko yang sempat tertuduh di masa lalu. Kemudian pada tahun 2017, seorang polisi dari Austin mencari tahu database DNA para narapidana untuk dicocokkan dengan sampel yang ada. Dan ternyata sampel dari lokasi kejadian bukanlah DNA yang utuh, melainkan hanya YSTR atau sebagian kecil dari DNA. Sampel tersebut hanya memiliki 16 penanda STR, sedangkan DNA yang utuh mempunyai 67 hingga 111 penanda STR. Namun meskipun begitu, sampel yang tak utuh tersebut memiliki kecocokan dengan salah seorang narapidana di database. Akan tetapi setelah bukti kecocokannya diserahkan kepada FBI, lembaga itu memilih untuk tidak mempublikasikannya dengan alasan undang-undang privasi. Hingga kini nama sang napi masih dirahasiakan alias anonim. Kemudian pada tahun 2020, FBI bersedia bekerja sama dengan kepolisian Austin untuk memastikan kembali terkait sampel tidak utuh yang ternyata punya kecocokan dengan DNA seseorang di database. Setelah dilakukan penyelidikan dengan teknologi termutakhir, sampel di TKP terbukti tidak cocok dengan siapapun. Sehingga sampai detik ini, kasus pembunuhan di toko yogurt Austin belum terpecahkan. Dari kasus ini kita bisa belajar, jika zaman dulu saat teknologi belum secanggih sekarang, kira-kira berapa orang yang bisa bebas setelah melakukan tindakan yang keji? Mereka mungkin saja hidup di antara masyarakat. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap waspada, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.